cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Sekarang kita akan coba untuk lanjut ke materi yang berbeda. Lupakan dulu tadi yang yang koneksi-koneksi tadi. Kita masuk ke materi baru, yaitu sekarang mengenai penulangan. Ini terkait beton ya. Jadi kita pindah dulu ke materi untuk penulangan atau beton. Karena di sini contohnya nggak ada yang steel, saya akan mulai dari beam sih. Saya akan bikin satu materi beam dulu di sini. Cuma karena kebetulan di model kita nggak ada materi material concrete beam yang bagus ya. Saya akan bikin aja satu di sini seolah-olah beam ya, dari F1 ke F3 ini. Kita bikin beam misalnya. Kita buka dulu ini Ctrl H. Ini, saya masuk ke concrete beam misalnya. Set current. Saya bikin beam dulu. Saya akan beam konkret. Sama kayak beam bikin beam biasa, beam konkret itu butuh 2 titik ya. Tapi kita tentukan dulu adalah ini ukurannya. Double klik. Nah ini masuk ke konkret beam ya. Saya bikin ukurannya misalnya agak lebih besar aja, 600 kali 400. Jadi tingginya 600, lebarnya 400. Nah ini. Materialnya boleh kita pakai K225 kita yang kemarin. Ini. Warnanya kuning ya. Saya mulai dari sini nih. Jadi namanya beam atau concrete beam ya. Concrete underscore beam, concrete beam. 600 kali 400 K225. Oke, kelasnya 6 aja. Saya mulai dari sini. Dari F1 ke F3. Nah. Begini. Kita bikin begini. Ini sampel untuk bikin beam aja. Sederhana. Oke. Kita bikin satu beam aja, satu balok sederhana seperti ini. 600 kali 400. 600 tingginya, lebarnya 400. Nampaknya. Ya. Masukkan angkanya. Di sini Pak, double klik aja ini. Nah, beam double klik, keluar panelnya. 600 kali 400 beam concrete beam ya. Concrete beam 600 ukurannya, 600 kali 400. Ini tinggi kali lebarnya penampang ya. Tingginya 600, lebarnya 400. Materialnya K225 aja, sama kan. Kelasnya kasih 6. Itu aja. Apa? F1 sampai F3 aja.
beam, concrete beam. Oke. Dari F1 sampai ke F3. Ya, gini. Ya. Di sini kita akan bikin tulangan. Jadi anggaplah kita akan memberikan tulangan untuk beam ini ya, isiannya. Secara manual. Secara otomatis juga ada metodenya, tapi sekarang kita cara susahnya dulu seperti biasa. Kita akan memakai metode namanya itu adalah bar group. Bar group. Jadi masuk ke sini menu steel, concrete, rebar. Nah ini rebar. Di sini ada metode namanya bar group. Ya ini. Bar group ya. Saya kasih gambaran seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya beam seperti ini nih, nah, balok. Balok garisnya tadi dari sini ke sini ke belakangnya. Misalkan balok kita kayak gini nih. Yang pertama kita akan bikin di sini di beam ini biasanya itu dari sisi luar, yang terluar dulu, baru ke dalam. Maksudnya yang terluar itu maksudnya adalah lapisan tulangan yang terluar dulu, habis itu baru ke dalam gitu loh. Jadi dalam hal ini misalnya kita mau bikin untuk ini kita tentukan bikin stirupnya dulu. Stirrup itu sengkang. Sengkangnya dulu, yang cincin ya. Nah, metode untuk membuat stirrup atau sengkang itu pertama, mana tadi gambarnya? Nah ini, lihat ya. Kita tentukan dulu bentuk tekukan dari si ini tulangan. Kan tulangannya itu melingkar ya, membentuk sesuai dengan penampangnya si balok. Jadi di sini saya akan tentukan titiknya dari sini misalnya. Saya akan tentukan titiknya dari sini. Nah ini titik 1, ini titik 1 di sini, titik 2 di sini, titik 3 di sini, titik 4, terus balik lagi titik 1. Misalnya sini, ini titik pertama, titik 1 di sini, ini titik kedua, titik ketiga di sini, titik keempat, ini titik keempat, kemudian balik lagi titik 5 di sini juga. Jadi kita bikin dia memutar ya, 1, 2, 3, 4, balik lagi ke titik pertama. Karena dia akan menutup seperti cincin. Balik lagi ke titik pertama. Nah, jadi pertama tadi kita select dulu objeknya, kemudian kita tentukan titik bentuknya, titik tekukannya dengan mengklik di ujung-ujung dari balok ini. 1, 2, 3, 4, 5, kembali lagi ke titik pertama. Kemudian kita tentukan sebarannya. Sebarannya itu dari mana? Sebarannya itu misalnya dari sebarannya itu adalah misalnya dari depan, dari sini. Sebarannya itu misalnya dari sini. Sebarannya itu dari depan sini ke belakang sini. Nah, sebarannya itu dari titik sini, dari A ke B. Jadi caranya tadi ya, cara lagi, kalau kita mau bikin tulangan untuk sengkangnya, misalnya pakai bar group, pertama klik dulu objeknya, kemudian kita tentukan bentuk tekukannya dari titik 1, 2, 3, 4, balik lagi ke titik pertama tadi untuk 5-nya, kemudian
kita tentukan sebarannya, klik scroll dulu, baru kita tentukan sebarannya dari A ke B. Nah, gitu. Itu kira-kira contohnya. Kalau kita coba kan kayak begini. Lihat. Nah ya, sorry, mana dia? Iklannya. Nah, nih, kan. Saya akan klik ini, bar group, double klik ya. Untuk kita tentukan dulu ukurannya. Double klik bar group. Nih. Di bar, boleh kita kasih nama misalnya apa? Sengkang. Gridnya T, oke. Ukurannya taruhlah 12 ya, misalnya gini, T12. Ukurannya 12. Kalau 12 begini biasanya bending radius minimal itu adalah 25. Bending radius itu tekukannya itu, radius tekukannya. 2 kali dari diameter. Jadi kalau dia 12 diameternya, tekukannya 24, kita taruh gini. 24, 2 kali dari diameter. Nah, jadi kalau kita bikin gini, sengkang ya untuk ini. Namanya dia T12 ukurannya, terus bending radiusnya 24, 2 kalinya. Kelasnya kita kasih biar kelihatan yang warnanya merah aja. 2. Nah. Kemudian, nah sementara itu dulu aja. Yang kita setting ya. T12 dan radiusnya 24, warnanya merah. Nah, sementara itu dulu yang kita set. Oke. Sekarang untuk meletakkannya ke dalam si balok ini, kita klik dulu baloknya. Klik balok ini yang kita bikin tadi, klik. Oke. Nah, kemudian kita tentukan kayak saya gambarkan tadi, kita tentukan titik-titik posisi tekukannya ini di sudut-sudut dari si balok. Ya. Nah, gini. Saya ambil titik pertama ini misalnya 1. Oke. 2. 3. 4. Balik lagi ke titik pertama, 5. Oke. Kemudian klik scroll, selesai. Nah, klik scroll udah, kita tentukan sekarang sebarannya. Sebarannya itu dari depan ke belakang, dari sini, dari titik A ke sini ke titik B belakang. Ini dia hasilnya. Ini hasilnya kalau saya transparankan, Ctrl 1, kita bikin wireframe, ini hasil dari tulangan yang tadi kita bikin. Ya, ini belum kita set nih jarak dan lain sebagainya. Baru tampilan dasarnya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau kita double klik, nah kita akan keluar sini settingannya. Nah, apa misalnya yang bisa kita setting di sini? Nah, banyak. Pertama ini hook. Ya, hook. Di sini kan standarnya 90 derajat ya, lihat sudut-sudutnya nih, ujungnya ini. Ini 90 derajat, 90 degree. Kalau hook ini ada 2 pengaturannya, start sama end. Kan ujungnya itu ada 2 ya. Nah, ada start sama end. Nah, ini kalau dia menutup seperti ini. Bisa nggak kalau kita bikin dia nggak menutup, hanya berbentuk U saja? Bisa. Lihat, saya coba ulang ya. Saya hapus ini. Saya sekarang akan bikin dia berbentuk U saja. Saya mulai. Bikin lagi sengkangnya, bar group misalnya. Klik klik objeknya ini. Oke. Nah, sekarang saya tentukan aja titiknya dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, udah sampai di situ aja. Jadi nggak sampai ke nutup dia ke titik pertama. Dia berbentuk U ya, 1, 2, 3, 4. Klik. Nah, sekarang sebarannya dari depan ke belakang. Dia berbentuk begini aja. Dia berbentuk U, tapi ada tekukannya begini. Dia nggak nutup. Kalau di sini saya matikan hooknya, saya matikan, nggak pakai hook, dia akan berbentuk U seperti ini. Nah, dia berbentuk seperti ini aja gitu loh. Itu jadi dia ngambil patokan dari titik-titik pertama tadi kita tentukan ya. 1, 2, 3, 4. Dia berbentuk U aja. Tapi kalau tadi kita mau dia menutup, saya akan tentukan 1, 2, 3, 4, balik lagi ke titik pertama. Dia akan menutup mengikuti itu. Nah, oke. Nah, saya coba lagi, kita coba lagi nih. Nah, lagi, nah, seperti ini. Ya. Bar group, bareng, oke.
settingannya ini boleh, tadi ada hook, ada no hook juga boleh. Select dulu objeknya, 1, tentukan titiknya, ujung sini 1, 2, 3, 4, balik lagi ke titik pertama tadi 5, kemudian klik scroll. Nah, kemudian kita tentukan sebarannya dari depan, ujung depan ke ujung belakang. Nah, jadinya sekarang dia seperti ini. Kalau saya Ctrl 1 wireframe, ya jadi seperti ini. Lihat posisi ujungnya, kalau dia nggak pakai hook, no hook, dia begini. Lihat, sekarang hook start, hook di startnya dia kan ada 2 ujungnya, ya kan, start sama end-nya. Ujungnya kan ada 2 tuh, 1 start sama end. Sekarang untuk startnya, saya kasih misalnya 135. Modify, nah lihat, yang startnya tadi gak sisi pertama ini dia kan tertekuk 135. Sekarang ujung end-nya, yang terakhir ini juga saya kasih end-nya 135 degree. Nah, tinggal dia posisinya sekarang seperti ini. Startnya 135 degree. Sama 135 degree, standar 135 degree. Ya. Tipe itu ya. Jadi tampilannya sekarang kayak gini nih. Jadi kita berikan hook untuk start sama end-nya. Jadi kan tulangannya kira-kira bentuknya kayak ini. Ya. Ya. Belum masuk sana, sabar dulu. Sabar dulu. Kita nanti masuk ke situ. Mana yang tumpuan lapangan, mana yang ini. Nah. Bisa kita atur, banyak yang bisa kita atur di sini. Ya. Oke. Ini udah terpasang. Nah, sekarang kan begini nih. Settingan berikutnya adalah ini. Di bawah ini ada yang namanya cover thickness. Nah, cover thickness itu selimut beton. Kita tunggu dulu biar bareng semua. Tapi udah terpasang ya kayak gini ya. Nah, kita masuk ke pengaturannya sekarang. Nah, tadi udah, ini nggak ada masalah ya standar ini. Ini pengaturan hooknya aja, ujung sama ujung-ujungnya. Nah, sekarang masuk ke cover thickness. Cover thickness itu selimut beton. Lihat. Nah, kalau saya klik ini, kelihatan kan ada dimensi ya ini. Atas, samping, bawah itu 25 semua standar. Itu ini. Itu adalah on plan. On plan itu adalah selimut beton dari pinggir-pinggir, sisi-sisi samping. Kalau ini saya ganti ke 35 misalnya, 35. Lihat, perhatikan modify. Nah, dia akan berubah ke 35 semua. Dia berubah 35 semua. Ini yang on plan. Ini selimut beton dari samping-samping. Nah. Sekarang gimana kalau selimut beton kiri kanannya nggak sama? Misalnya atas 25, kiri kanan atas 25, kiri 35, bawah 35, kiri sini 35 tapi atas 25, atau beda, atas bawah 35, kiri kanan 25. Bisa nggak kita bikin gitu? Bisa.
Caranya gini. Nah, lihat. Ini gambarnya kan kira-kira begini ya. Ini yang on plan ya. Kita bicara cover thickness on plan itu adalah jarak selimut beton samping-sampingnya itu, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kita kan bikinnya begini tadi. Nah, lihat ya, tulangannya kayak gini. Ini sisi titik 1, titik 2. Berarti ini sisi pertama. Saya bisa mengatakan ini adalah sisi pertama. Ini adalah sisi pertama. Oke, di sini sisi pertama. Ini sisi kedua. Ini sisi ketiga. Ini sisi keempat. Karena kita mulai dari sini. 1 ke 2, titik 1 ke 2 itu adalah sisi pertama. 2 ke 3 itu sisi kedua. 3 ke 4 itu sisi ketiga. 4 ke 5 itu sisi keempat. Ada 4 sisi, kan? Nah, pengaturannya jika kita mau dia berbeda. Nah, pengaturan ini adalah anggaplah ini untuk sisi pertama, 35 yang atas. Yang ini, samping inilah. Ini kan titik 1, titik kedua kan, bawah. Kan kita titik mulai dari ujung sini kan, ujung atas ke ujung bawah. Nah, berarti misalnya di saya kasih 25. Saya modify. Nah, sekarang 25 serentak. Sekarang saya kasih 25 spasi 35. Modify. Nah, sekarang 25 di bawahnya 35, yang belakangnya ngikut 35 semua. 25, 35, saya kasih lagi spasi, saya balikin lagi ke 25. Modify. Nah, sekarang 25, 35, ini balik lagi 25. Terakhir akan ngikut yang angka yang terakhir kita masukkan. Kalau yang di atas ini saya mau juga 35, saya kasih spasi yang paling atas nih, spasi 35 lagi. Lihat. Sekarang posisinya beda. Kiri kanan 25, sisi 1 25, sisi kedua 35, sisi ketiga 25, sisi keempat 35. Karena kita atur di sini 25, 35, 25, 35. Itu pengaturannya. Itu kalau kita mau dia berbeda ya. Tapi kalau kita mau dia sama, sekali aja kita isinya. 25 dia kan kiri 1, 2, 3, 4 itu akan sama ukurannya. Sama selimut betonnya. Tapi kalau kita urut 2 angka seperti ini, misalnya pertama 25 tadi, ini 25, modify 1 aja, semua akan sama 25. Kiri, kanan, atas, bawah. Sisi 1 sampai sisi 4 akan sama 25. Nah, spasi saya kasih 35, berarti yang sisi kedua akan berubah jadi 35 yang bawah, tapi yang berikutnya akan ngikut dari settingan terakhir. Yang berikutnya akan ngikut yang 35 juga. Ini 35, ini 35. Gitu loh. Yang pertama 25 kan? 25 spasi 35. 25, 35. Nah, ini akan ikut angka terakhir 35, 35. Kalau saya mau angka yang berikut ini berubah juga, saya balikin lagi 25, 35, 25 lagi misalnya. Nih, balik juga 25. Tapi yang terakhir yang di atas akan ngikut yang settingan terakhir di sini. Angka terakhir dipasang di sini gitu. Nah, bisa jadi di sini saya kasih ya 35 juga. Itu. Itu pengaturan untuk selimut beton on plan namanya. On plan itu berarti samping-samping ya. Nah, oke ya. Kalau kita mau dia jaraknya berbeda-beda. Tapi kalau mau sama ya, saya ganti, saya kasih 25 aja sekali aja. 25 semua akan seragam 25. Seperti ini. Kiri kanan atas bawah semua 25. Oke. Itu on plan. Di bawahnya lagi ada namanya from plan. From plan itu ini. Nah, ini. Jarak dari tulangan arah sebarannya ya. Arah sebarannya kan dari depan ke belakang. Nah, from plan ini adalah jarak dia ke depan, ke ujung depan dan ujung belakang. Nah, lihat, kalau from plan-nya saya kasih 100, modify, nah dia kan sama. Dia kemudian jadi jarak dari tulangan pertama ke sisi depannya. Dan juga tulangan yang terakhir ke sisi depannya. Ini namanya from plan. Jadi tadi yang on plan itu kiri kanan atas bawah, from plan itu arah sebarannya itu. Kalau ini start sama end, itu adalah ini ujung-ujungnya. Kan ujungnya ada 2 kan. Kalau tadi sekiranya saya nggak pakai hook, sekiranya kita nggak pakai hook, nah ini kan, ini dan ini ujungnya ini.
Yang namanya start ini adalah jarak ujung dari si tulangan ke permukaan yang ada di depannya dia. 25, lihat. Kalau saya kasih ini, startnya saya kasih angka 100, dia akan mundur ke bawah. Nah, lihat. Jaraknya 100 ke atas. Lihat ini. Nggak kelihatan mungkin nih. Nih. 100, lihat dimensi yang biru ini 100 ke permukaan yang ada di depannya dia. Ini juga kalau N-nya saya kasih 100 misalnya. Ini dia akan mundur juga. Nah, lihat. Jaraknya akan 100 juga terhadap permukaan yang ada di depannya dia. Itu maksudnya. Ini mengatur start sama N ini tuh untuk mengatur jarak ujung-ujung terhadap permukaan yang ada di depannya dia. Kelihatan kan? Ini jaraknya 100 ke depan sini yang N, yang startnya dari sini ke atasnya juga 100 jaraknya. Ini. Tapi biasanya ini juga sama. Berapa on plane-nya di sini juga sama. Startnya juga 25, kecuali kalau ada kondisi tertentu. Nah, ini sama 25. Nah, seperti ini dia akan ketemu. Tutup. Dan nanti tadi kita berikan hook ya. 135 misalnya. 135 degree. Oke. Ya. Ini cover thickness.